Halo, selamat datang di channel NDJ Studio. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama cerita mengenai Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Terima kasih. Bab 6639 Pembantaian Desa. Tepat saat itu, anggota geng Canglang tiba. Lebih dari 200 anggota geng Canglang, menunggangi serigala roh hitam, menyerbu desa dari arah lain. Wajah mereka menampilkan senyum jahat, dan mata mereka berkilauan penuh keserakahan. Tak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Api berkobar tiba. Lebih dari 100 murid Sekte Api berkobar di lalap api, menerangi desa dengan cahaya merah menyala. Masing-masing dari mereka memegang pedang panjang yang menyala, api di bilahnya berderak tertiup angin malam. Orang-orang dari Paviliun Feiyun tiba paling terakhir. Liu Feng memimpin lebih dari 100 murid Paviliun Feiyun memasuki desa dari arah selatan. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi secercah keengganan terpancar di matanya. Tapi dia tidak menghentikannya. Dia tidak berani. Ketiga pasukan tersebut, bersama dengan Paviliun Awan Terbang, berjumlah hampir 700 orang, sepenuhnya mengepung desa King Feng yang kecil. Penduduk desa King Feng digiring ke alun-alun di pintu masuk desa. Orang tua, wanita, dan anak-anak berkerumun bersama, menggigil kedinginan. Para pria itu dipisahkan ke satu sisi, masing-masing dengan ekspresi marah dan takut di wajah mereka. Zhao Yuanshan berdiri di depan para penduduk desa, tubuh tuanya sedikit gemetar diterpa angin malam, tetapi matanya tertuju pada M. Akui, dipenuhi amarah. M. Akui, sebenarnya apa yang sedang kau coba lakukan? Suara Zhao Yuanshan serak, penduduk desa King Feng kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi dan tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Saya bilang saya menginginkan inti monster itu. Suara M. Akui tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Serahkan inti binatang buas itu, serahkan pria bernama Chen Ping itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Tuan Chen belum kembali. Dan inti binatang buas itu juga tidak ada di desa, teriak Zhao Yuanshan. Kau bisa menggeledah seluruh desa dan tetap tidak akan menemukannya. M. Akui mencibir, kalau begitu aku akan menunggu. Sampai dia kembali. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa tentara bayaran melangkah keluar dari kerumunan untuk melanjutkan pencarian di desa tersebut. Kali ini, mereka tidak hanya menjarah tempat itu, mereka mulai mengambil tindakan terhadap penduduk desa. Seorang tentara bayaran tertarik pada seorang wanita muda di desa itu. Dia berjalan menghampirinya, mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, menatapnya dengan mesum sambil mengamati tubuhnya dari atas ke bawah. Dia cukup cantik, kata tentara bayaran itu sambil mengelus wajah wanita itu dengan jarinya. Wanita itu gemetar ketakutan, air mata menggenang di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, berusaha melepaskan diri, tetapi tangan tentara bayaran itu seperti penjepit besi, mencengkeram dagunya dengan erat. Lepaskan dia. Suami wanita itu bergegas keluar dari kerumunan dan meninju wajah tentara bayaran itu. Mulut tentara bayaran itu berdarah akibat pukulan tersebut. Dia terdiam sejenak, lalu meledak dalam amarah. Kau mencari kematian. Dia menghunus pedang panjangnya dari pinggangnya dan menusukkannya ke perut pria itu. Mata pria itu tiba-tiba membelalak, dan darah menyembur dari lukanya, menodai pakaiannya dengan warna merah. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, matanya masih terbuka, dipenuhi rasa dendam dan amarah. Suami, teriak wanita itu dengan penuh kesedihan, melemparkan dirinya ke tubuh pria itu, memeluk jenazahnya, dan menangis terseduh-seduh tanpa henti. Tentara bayaran itu menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap wanita itu, dan tatapan nafsunya semakin intens. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Dia menyeringai jahat dan mengulurkan tangan untuk merobek pakaian wanita itu. Wanita itu meronta-ronta mati-matian, menangis dan memohon belas kasihan, tetapi tangan tentara bayaran itu seperti penjepit besi, menahan tubuhnya dengan erat. Para tentara bayaran di sekitarnya menyaksikan adegan ini, tetapi alih-alih menghentikannya, mereka malah tertawa cabul. Liu tua, kau beruntung. Cepat, cepat, bergiliran. Gadis ini benar-benar cantik. Zhao Yuanshan tak mampu menahan diri lagi. Dia bergegas maju, mendorong tentara bayaran itu ke samping, dan melindungi wanita di belakangnya. Dasar kalian binatang buas. Kalian sekumpulan binatang buas. Suara Zhao Yuanshan dipenuhi amarah dan keputusasaan, dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana kau bisa melakukan ini?
Wajah M. Akui menjadi gelap. Pak Tua, saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Ini desa King Feng. Saya kepala desa King Feng. Setiap orang di sini adalah anak saya. Jika kalian ingin menyakiti mereka, kalian harus melewati mayat saya. Suara Zhao Yuanshan serak, tetapi punggungnya tegak lurus, dan matanya penuh dengan keberanian. M. Akui menyipitkan matanya, secercah niat membunuh terpancar di dalamnya. Karena kau sedang mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa tentara bayaran bergegas maju, menebas Zhao Yuanshan dengan pedang panjang mereka. Meskipun Zhao Yuanshan sudah tua, dia masih seorang kultivator tingkat ke-6 dari alam Dewa Emas. Dia mengayunkan tongkatnya dengan tajam, dan seberkas energi spiritual berwarna biru menyembur darinya, membuat beberapa tentara bayaran terpental. Para tentara bayaran itu tergeletak di tanah, memuntahkan darah, tidak mampu bangun. Ekspresi M. Akui berubah total. Pak Tua, kau masih berani melawan? Aku, Zhao Yuanshan, telah hidup selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Hari ini kau ingin membunuh penduduk desaku, dan aku akan melawanmu sampai mati, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Suara Zhao Yuanshan bergema di langit malam, setiap kata bagaikan pukulan palu yang berat ke hati penduduk desa. Penduduk desa menangis. Mereka menatap punggung Zhao Yuanshan yang bungkuk, lelaki tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Kepala desa, teriak seorang pemuda, kami akan bertempur di sisimu. Ya. Mari kita lawan mereka. Karena toh kita akan mati juga, sebaiknya kita bertarung saja. Para pria itu berdiri, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka mengambil batu dan ranting dari tanah dan berdiri di depan lelaki tua dan anak itu. M. Akui memandang penduduk desa, senyum sinis teruk di bibirnya. Sekumpulan semut berani menyaingi matahari dan bulan. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan tajam. Para tentara bayaran menyerbu maju. Pedang berkelebat dan darah berceceran. Meskipun penduduk desa melawan dengan putus asa, mereka hanyalah penduduk desa biasa. Dan bagaimana mungkin mereka bisa menandingi para tentara bayaran yang telah hidup di ujung tombak selama bertahun-tahun? Satu persatu, penduduk desa berjatuhan. Darah mereka menodai alun-alun desa, berkilauan dengan cahaya merah gelap di bawah sinar bulan. Tangisan anak-anak, ratapan perempuan, dan raungan laki-laki bercampur menjadi satu, bergema di langit malam seperti simfoni neraka. Zhao Yuanshan dibutakan oleh amarah. Tongkatnya patah, dan dia menggunakan tangannya untuk mengucapkan mantra. Aliran energi spiritual biru menyembur dari telapak tangannya, menyingkirkan para tentara bayaran satu persatu. Namun, usianya semakin bertambah dan kekuatannya semakin melemah. Selain itu, M. Akui dan beberapa tetua dari geng Changlang mengamati dengan saksama, mencari kesempatan untuk bergerak. Akhirnya, M. Akui mulai bergerak. Dia melompat turun dari binatang roh itu dan menampar dada Zhao Yuanshan. Tubuh Zhao Yuanshan terlempar ke belakang dan menabrak pohon kuno dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Dadanya remuk, dan tulang rusuknya patah tak terhitung jumlahnya. Kepala desa, teriak penduduk desa serempak.